كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam buku Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang kita lakukan ini menjadi amal yang soleh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pertanyaan nomor 37, halaman 36. Apakah yang dimaksud dengan iddah? Apakah yang dimaksud dengan iddah? Jadi kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka dia memiliki masa iddah. Apa yang dimaksud dengan iddah? Jawaban: seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya wajib untuk melakukan iddah. Iddah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu untuk mengetahui terbebasnya rahim, bahwa dia tidak hamil, untuk ta'abbud menjalankan perintah Allah, atau menunjukkan kesedihannya atas wafatnya suami. Jadi iddah ini adalah masa di mana seorang perempuan menunggu. Dia menunggu untuk, tujuannya bermacam-macam di sini nanti, karena orang tersebut atau kondisi perempuan yang telah diceraikan atau telah ditinggal mati oleh suaminya itu bermacam-macam juga orangnya. Ada kalanya perempuan itu ketika ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia masih subur. Ada kalanya dia ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil. Nah, atau bisa jadi dia dalam kondisi sudah tua, sudah masuk pada umur menopause, atau bisa jadi dia masih dalam masa subur. Karena itu masa menunggu ini tujuannya adalah berbeda-beda melihat situasi atau kondisi dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang telah diceraikan. Ada kalanya untuk mengetahui terbebasnya rahim, bahwa dia tidak sedang hamil. Itu misalnya bagi perempuan yang masih subur. Dia masih haid, masih subur. Maka dimungkinkan ketika dia diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya,
dia bisa jadi hamil, tapi belum diketahui. Sehingga dia harus menunggu beberapa waktu yang telah ditentukan oleh syara sampai dia mengetahui bahwa dia hamil atau tidak. Ada kalanya masa menunggu ini tujuannya adalah untuk ta'abbudi. Nah, ta'abbudi itu adalah menunjukkan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apabila iddah ini dilakukan oleh perempuan yang ketika ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, dia sudah tua renta, misalnya sudah tua, yang sudah nggak haid lagi, yang nggak secara secara umum biasanya dia tidak mungkin hamil karena dia sudah tua, sudah menopause, sudah memasuki umur menopause. Maka di sini dia tetap melakukan iddah dalam rangka ta'abbudi, murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ya untuk menunjukkan kesedihan atas wafatnya suami. Ketika suaminya meninggal dunia, sebagai bentuk kesedihan dia, rasa kehilangan dia atas wafatnya suami, kemudian dia menunggu beberapa saat untuk kemudian tidak menikah di masa tersebut sampai kemudian masa iddahnya itu habis. Ini tujuan dari beberapa jenis iddah. Yang pasti bahwa iddah itu adalah masa menunggu yang telah ditentukan oleh syara sampai kemudian dia boleh untuk menikah kembali atau boleh untuk menerima lamaran seorang laki-laki yang akan menikahinya. Hadirin rahimakumullah, iddah ada dua macam, yaitu kita baca iddah ada dua, yaitu yang pertama iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, namanya iddatul mutawaffa anha. Iddatul mutawaffa anha, yaitu iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Yang kedua, iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya, namanya iddatul mutallaqat. Iddatul mutallaqat, iddahnya perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tadi disebut apa? Iddatul mutawaffa anha. Dirinci. Apabila perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu hamil, dalam kondisi sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ini semuanya berlaku baik untuk mutawaffa anha maupun iddatul mutallaqat. Untuk yang hamil, maka ini iddahnya sampai melahirkan. Tidak ada hitungan tertentu dari sisi bulan atau hari, tetapi yang penting sampai melahirkan. Berarti bisa cepat, bisa lama, tergantung pada usia kehamilan. Jika ketika dia ditinggal mati suaminya masih hamil 1 bulan, berarti bisa jadi dia iddahnya sampai 9 bulan atau sampai 8 bulan. Kalau dia ketika ditinggal mati suaminya hamil sudah berusia 9 bulan hamilnya, berarti tinggal beberapa hari dia melahirkan. Maka iddahnya ya beberapa hari itu. Karena iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna.
Wa ulatul ahmali, artinya perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna ayadha'na hamlahunna. Masanya, masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Berapa lama tergantung usia kehamilan perempuan tersebut. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, jika tidak hamil, baik itu dia masih subur atau tidak subur, sudah menopause, maka untuk iddatul mutawaffa anha adalah 4 bulan qamariyah dan 10 hari. 4 bulan plus ditambah 10 hari. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka yang wafat kemudian mereka meninggalkan istri-istri, maka para istrinya itu mereka melakukan menunggu tarabbus, melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini berlaku. Pokoknya selain yang hamil, maka 4 bulan 10 hari. Untuk siapa? Al-mutawaffa anha. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Rinciannya hanya 2 saja. Jika dia hamil sampai melahirkan, jika dia tidak hamil, maka 4 bulan ditambah 10 hari. Bulan yang dimaksud adalah bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Setiap kita bicara tanggal, bicara tentang hari, bicara tentang bulan, bicara tentang tahun dalam ilmu syara', pembahasan ilmu syara', maka yang dimaksud adalah berdasarkan kalender Qamariyah atau Hijriyah. Karena beda, tanggalnya beda, hari juga beda, mulai dan habisnya hari berbeda antara kalender Rumiyah atau kalender umum dengan kalender Qamariyah. Karena itu perlu ditegaskan. Di sini kan nanti kita akan sering menyebut bulan dan hari, maka semua itu yang dimaksud berdasarkan kalender Hijriyah atau Qamariyah. Udah bisa difahami? Ini yang pertama, apa? Iddatul mutawaffa anha. Sekarang yang kedua, iddatul mutallaqat. Iddahnya perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Di sini ada beberapa rincian yang lebih detail dibandingkan dengan iddatul mutawaffa anha. Yaitu yang pertama, jika hamil maka iddahnya sampai melahirkan, sama dengan iddatul mutawaffa anha. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil maka iddahnya itu, iddah mereka adalah sampai melahirkan. Ini yang pertama. Ini sama, mutawaffa anha dan juga mutallaqat itu sama. Sekarang yang kedua, jika tidak hamil, maka di sini dirinci. Kalau dalam mutawaffa anha tadi tidak dirinci, pokoknya 4 bulan 10 hari. Kalau untuk mutallaqat maka dirinci. Bagaimana rinciannya? Yang pertama, jika perempuan itu masih subur. Subur maksudnya masih haid. Nah, dia masih haid. Karena seorang perempuan nanti di usia tertentu dia akan mengalami menopause. Dia sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Jika masih subur atau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Ini menurut Imam Syafi'i. 3 kali suci.
Berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan maka mereka menunggu tarabbus, melakukan tarabbus yang disebut dengan iddah selama 3 kali quru'. Quru' jamak dari qur'un. Dalam bahasa Arab, qur'un memang memiliki 2 makna. Yang pertama, qur'un bisa berarti tuhron, suci, tuhron, suci. Yang kedua, Qur'an bisa memiliki makna haidun, haid. Sehingga dalam masalah ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian memaknai quru' dengan suci dan sebagian ulama memaknai quru' dengan haid. Sehingga iddahnya perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan dia masih dalam kondisi subur, masih haid, adalah 3 kali suci menurut Imam Syafi'i, dan sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Sama enggak 3 kali haid dengan 3 kali suci? Ya beda, nah, meskipun tidak beda jauh. Tetapi hitungannya kalau 3 kali suci, ya mulai dari suci. Seorang perempuan kalau dia diceraikan oleh suaminya, hendaknya suami itu menceraikan istrinya di waktu suci, bukan di waktu haid. Kalau seorang suami menceraikan istrinya di waktu istri sedang haid, maka tolaknya tolak yang diharamkan. Namanya tolak bid'ah, haram, tetapi tetap jatuh tolaknya. Kenapa diharamkan? Karena nanti akan memperpanjang masa iddah dan itu akan menyakitkan si istri. Berbeda halnya apabila diceraikan di waktu suci. Begitu diceraikan maka dia langsung masuk di masa iddah. Suci, haid, suci, haid, suci. Suci habis, di sini masa iddahnya sudah habis. 3 kali suci. Paham? Kalau haid berarti hitungannya misalnya diceraikan di waktu suci, begitu diceraikan dia belum masuk masa iddah. Haid baru suci, haid, suci, haid. Nah, ketika dia suci baru dia habis masa iddahnya. Habis haid yang ketiga. Jika hitungannya menggunakan haid menurut sebagian ulama selain mazhab Syafi'i. Artinya ada satu mazhab yang berpendapat 3 kali haid, yaitu dalam mazhab Maliki. Hadirin rahimakumullah. Ini rincian yang pertama bagi perempuan yang enggak hamil ketika diceraikan oleh suaminya. Yang ketiga yaitu jika perempuan itu sudah menopaus. Menopaus itu sudah enggak haid lagi, dia sudah berusia misalnya 60 tahun, 50 tahun, dia sudah enggak mengeluarkan darah haid lagi, dia sudah enggak subur lagi. Maka iddahnya adalah 3 bulan qamariyah. 3 bulan qamariyah. Dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 4 disebutkan wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Bahwa perempuan-perempuan yang menopaus, ya'isna dari haid, yang sudah menopaus dari haid, sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid dari istri-istri kalian, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Demikian juga perempuan yang enggak haid. Karena ada sebagian perempuan yang memang dari asalnya enggak haid. Dari kecil
sampai dia remaja, sampai dia tua, dia tidak haid. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, iddahnya sama dengan perempuan yang sudah menopause, yaitu berapa? 3 bulan qamariyah. Nah, ini masa iddah, rincian masa iddah. Harus diperhatikan, dipahami dengan benar. Banyak perempuan di masa sekarang tidak paham tentang masa iddah. Dia masih beberapa hari ditinggal suaminya, dia sudah menikah lagi. Nah, padahal di masa iddah dia tidak boleh menikah. Sudah keburu menikah dia, mungkin sudah ada orang yang menunggu dia lama. Nah, begitu suaminya meninggal langsung dinikahi. Nggak sah pernikahannya karena masa iddahnya belum habis. Ada yang diceraikan langsung dinikahi oleh orang lain. Nah, karena memang si istrinya yang minta cerai suaminya karena sudah ada yang menunggu. Sehingga dia diceraikan kemudian menikah lagi. Nggak sah, akad pernikahannya tidak sah. Jangankan akad pernikahan, dikhitbah saja secara sharih, dikhitbah, dipinang, dilamar secara sharih ketika seorang perempuan dalam masa iddah itu diharamkan jika secara sharih, tetapi jika dengan sindiran maka itu diperbolehkan. Secara sharih itu langsung mengatakan kepada perempuan itu, masih dalam masa iddah, perempuan itu, laki-laki mengatakan kamu mau saya nikahi, itu namanya melamar secara sharih. Tapi kalau hanya sindiran, misalnya dia mengatakan kepada perempuan itu, kamu cantik sekali misalnya. Dia memujinya, seakan-akan dia minat untuk menikahi perempuan itu. Itu namanya sinyal, isyarat. Dia memberikan isyarat bahwa laki-laki itu ingin menikahi perempuan itu. Atau misalnya dia mengatakan, semua laki-laki pasti suka sama kamu. Dalam hatinya termasuk saya. Itu isyarat, memberikan isyarat kepada perempuan tersebut, jangan nanti terima orang lain karena dia juga suka sama dia. Kalau yang seperti itu, khitbah seperti itu diperbolehkan. Tetapi kalau secara sharih langsung mengajak menikah, sedangkan perempuan itu masih dalam masa iddah, maka hukumnya adalah haram. Apalagi sampai kemudian melakukan akad pernikahan, bukan hanya haram, tetapi akad pernikahannya itu juga tidak sah. Seperti remeh, tetapi ternyata terjadi di banyak tempat, terjadi banyak perempuan yang kemudian menikah sebelum habis masa iddahnya. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan pertanyaan berikutnya. Beralih pada masalah ihdad, masih terkait dengan iddah. Apakah yang dimaksud dengan ihdad? Al-ihdadu. Apa yang dimaksud dengan ihdad? Jawaban. Wajib bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad. Jadi ihdad hukumnya wajib bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagai bentuk, salah satunya selain ta'abudiyah, sebagai bentuk bela sungkawa, kesedihan dia atas kematian suaminya. Nah, apa itu ihdad? Ihdad beda dengan iddah tadi. Hanya saja nanti akan kita jelaskan rinciannya. Ihdad adalah tidak menggunakan perhiasan dan wewangian serta senantiasa tinggal di rumah kecuali jika ada hajat. Itu namanya ihdad. Jadi meninggalkan berhias, meninggalkan memakai wewangian, meninggalkan memakai pakaian-pakaian perhiasan, dan senantiasa berada di rumah, tidak keluar-keluar.
kecuali apabila ada hajat. Ini yang disebut dengan ihdath. Tidak disyaratkan seorang perempuan, nanti akan ada di sini ya, dia harus misalnya menggunakan pakaian hitam. Tidak. Hitam, kalau hitamnya itu adalah pakaian perhiasan, maka itu tetap diharamkan. Kita baca, nanti akan ada beberapa rincian. Jika belum ada, nanti baru kita tambahkan penjelasannya. Jadi kita ulangi lagi, ihdath itu apa? Ihdath adalah tidak menggunakan perhiasan dan wewangian, serta dia senantiasa tinggal di rumah, kecuali apabila ada hajat. Jika mau misalnya beli makanan di depan rumah, misalnya ke toko atau mau ke pasar, ada hajat, maka dibolehkan. Yang penting dia kemudian kembali pulang ke rumah dan menginap di rumahnya. Tidak keluyuran kemana-mana. Apalagi kemudian tidur di tempat yang lain. Tidak seperti itu. Tidak diperbolehkan bagi perempuan tersebut untuk memakai pakaian perhiasan, meskipun berwarna hitam atau putih. Pada umumnya pakaian perhiasan itu warna apa? Warna yang cerah, warna kuning, warna merah, warna hijau. Itu yang biasanya terlihat terlihat mewah, terlihat bercahaya atau memancar. Beda dengan apabila seseorang memakai pakaian warna hitam atau warna putih. Biasanya hitam atau putih itu tidak identik dengan perhiasan. Tetapi ada warna hitam atau warna putih itu yang juga termasuk perhiasan. Kadang warna hitam tapi harganya mahal sekali dan memang bagusnya luar biasa, atau dia warna putih tetapi banyak kembangan-kembangannya yang kainnya memang bagus, maka itu juga tidak diperbolehkan apabila itu adalah pakaian yang mengandung unsur perhiasan. Bisa difahami? Pakaian yang enggak perhiasan ya pakaian yang dipakai sehari-hari. Kalian pakai misalnya sehari-hari di rumah, itu namanya pakaian yang tidak mengandung perhiasan. Biasanya pada umumnya perempuan kan seperti itu. Ketika dia di rumah pakaiannya biasa-biasa saja. Ketika dia keluar rumah maka dia macak, dia pakai pakaian yang bagus, yang mahal, semuanya berhias dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Meskipun kita sudah bahas kemarin tidak selayaknya perempuan solehah seperti itu. Semestinya seorang perempuan tidak keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian ataupun perhiasan. Hukumnya makruh jika tidak bertujuan untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki. Dan hukumnya haram apabila tujuannya adalah untuk meceng atau untuk menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki. Melihat, di sana nanti banyak laki-laki. Kalau gitu saya pakai wewangian biar mereka kecantol misalnya. Maka ini apa? Ini hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram kalau tujuannya seperti itu. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, tetapi memang banyak perempuan seperti itu. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka berpakaian yang bernilai perhiasan. Seperti ketika mereka mau undangan, maka mereka pasti pilih pakaian yang paling bagus. Mereka pakai perhiasan lengkap, pakai wewangian lengkap, kemudian mereka keluar rumah. Banyak yang seperti itu, sementara ketika di rumah dia pakai pakaian yang biasa-biasa saja, super sederhana, yang dipakai ketika di rumah. Jadi yang pakaian yang bukan perhiasan, pakaian yang seperti ini, kita hanya ingin menggambarkan seperti itulah pakaian yang biasa dipakai di rumah, itulah pakaian biasa yang tidak mengandung unsur perhiasan. Sementara pakaian perhiasan, agar kita bisa membayangkan,
yang biasa dipakai oleh kaum perempuan pergi ke undangan dan sebagainya. Pergi ke kondangan dan ada acara ini dan itu yang pakaian yang mengandung unsur perhiasan. Meski kita lepas dari masalah tadi hukum, kita sudah bahas tentang masalah hukum tadi, bahwa sebaiknya perempuan kalau keluar rumah ya jangan pakai perhiasan atau pakai wewangian, apalagi berlebihan, apalagi tujuannya untuk menimbulkan fitnah di kalangan kaum laki-laki. Termasuk pakaian dalam tidak boleh berupa pakaian perhiasan, nggak kelihatan pakaian di dalam. Tetapi jika pakaiannya bagus di dalam mengandung unsur perhiasan, itu tetap nggak boleh. Biasanya kan yang dalam itu biasa-biasa saja. Karena orang kan yang bisa dilihat orang kan yang di luar. Kalau yang di dalam tidak. Jelek, kotor nggak masalah. Yang penting luarnya itu bagus. Biasanya kayak begitu. Tapi ada orang yang memang luar dalam itu semuanya serba bagus. Pakaiannya termasuk pakaiannya itu semuanya yang bagus, yang mahal. Karena bagus itu identik dengan mahal. Murah itu identik dengan jelek. Biasanya ya. Jika ada hajat yang mendesak seperti mencari nafkah untuk dirinya, maka diperbolehkan bagi perempuan tersebut untuk keluar rumah. Ditinggal mati suaminya, dia dalam kondisi fakirah. Perempuan yang fakirah, dia bisa makan kalau dia bekerja. Kalau dia nggak kerja, maka dia bisa, kalau dia suruh di rumah saja nggak kerja, maka dia bisa kelaparan. Maka di sini dalam kondisi hajat seperti ini dia bisa keluar rumah untuk bekerja, nanti dia pulang lagi ke rumahnya. Itu namanya karena hajah, karena ada kebutuhan yang mendesak. Tetapi kalau dia sudah tercukupi, misalnya di rumah sudah banyak beras, sudah banyak makanan, sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia, maka jangan dia keluar dari rumahnya. Kecuali tadi ada hajat untuk beli keperluan tertentu, maka dipersilahkan. Tapi dia tetap nanti pulang ke rumah dan tidurnya itu di rumah, tidak di rumah orang lain. Demikian juga boleh bagi perempuan tersebut keluar rumah untuk berkunjung pada tetangga dekat. Sekedar ramah tamah, sekedar untuk bercengkrama dengan tetangga. Biar kesedihannya juga cepat hilang karena habis ditinggal mati oleh suaminya. Ke rumah tetangganya ngobrol-ngobrol, yang penting nggak ngerasani. Atau menghibah. Kalau dia ke rumah tetangganya kemudian ghibah, ya jelas haram, bukan karena keluarnya, tetapi karena ghibahnya. Karena biasanya perempuan kalau ke rumah tetangganya itu membicarakan tetangga yang lainnya. Kalau dia ke rumah, depan rumah, yang dibicarakan adalah tetangga yang sebelahnya. Kalau dia ke rumah tetangga sebelah, dia membicarakan tetangga depan rumah. Begitu biasanya. Nah, itu perbuatan yang haram. Ghibahnya itu. Tapi kalau seorang perempuan yang tadi sedang ihdad, dia keluar rumah sekedar untuk bercengkrama, ngobrol-ngobrol, kemudian dia pulang lagi ke rumahnya, maka itu hukumnya adalah boleh, diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pada pertanyaan nomor 39. Bolehkah bagi seorang perempuan, ini beda lagi pembahasan, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, buku ini belum kita tata berdasarkan tema, masih campur aduk. Tetapi kita baca berurut sesuai dengan nomor. Bolehkah bagi seorang perempuan menutup aurat dengan berpakaian ketat?
Nah, seperti yang banyak sekali dilakukan oleh kaum perempuan. Ada yang nggak menutup aurat, itu sudah jelas. Kalau nggak menutup aurat itu jelas, nggak. Misalnya rambutnya terlihat atau kakinya terlihat, itu sudah jelas hukumnya itu haram. Sekarang ada seorang perempuan, dia menutup aurat, dia pakai kerudung, dia juga pakai pakaian sampai ke bawah, tetapi pakaiannya ketat, ketat, sehingga bodinya itu terlihat. Bagaimana yang kayak seperti itu? Apakah sudah termasuk menutup aurat atau belum termasuk menutup aurat? Jawaban: menutup aurat yang diwajibkan adalah menutup warna kulit dan rambut. Nah, jadi dikatakan menutup aurat itu apabila menutup warna kulit dan warna rambut. Ini yang disebut menutup aurat. Misalnya auratnya perempuan mana? Seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ketika seorang perempuan dia telah berpakaian, kemudian warna kulitnya sudah tidak terlihat lagi. Kalau dia berkulit putih, putihnya udah nggak terlihat. Kalau dia berkulit kuning, kuningnya udah nggak terlihat. Kalau dia berkulit hitam, hitamnya juga nggak terlihat. Sudah kayak nggak hitam. Jadi dia hitam tapi sudah nggak terlihat hitamnya karena sudah tertutup oleh pakaian dia. Maka dikatakan dia berarti sudah menutup aurat. Paham? Nah, tetapi kalau seseorang berpakaian tapi masih nampak warna kulitnya karena saking tipisnya pakaian yang dia kenakan, semerawang dalam bahasa Jawanya atau tembus pandang, masih terlalu tipis sehingga kalau dia pakai pakaian begini, kemudian di sini masih terlihat warna kulitnya. Kalau hitam terlihat hitamnya, kuning terlihat kuningnya, putih terlihat putihnya, maka berarti dikatakan dia belum menutup aurat. Nah, kalau misalnya dipakai untuk sholat, pakaian kayak begitu, ya nggak sah sholatnya. Karena ada sebagian mukena itu tipis, kainnya tipis sekali. Kemudian seorang perempuan dia nggak paham, kemudian dia di dalamnya nggak berpakaian, atau berpakaian tetapi pendek, misalnya lengan pendek, sehingga apa? Sehingga di sini lengannya ketika memakai mukena yang tipis itu masih terlihat warna kulitnya. Maka itu berarti belum menutup aurat secara sempurna. Atau rambutnya dia pakai kerudung, rambutnya yang hitam masih terlihat. Atau rambutnya yang putih masih terlihat. Maka itu belum dikatakan menutup aurat. Jadi ini sebelum menjawab pertanyaan, penting untuk kita pahami bahwa seseorang dikatakan telah menutup aurat apabila dia telah menutup warna kulit atau warna rambut. Kalau ini perempuan ya, kita bicara perempuan yang rambut itu adalah rambut kepala itu adalah aurat bagi seorang perempuan. Sudah. Jika warna kulitnya kuning, maka sudah tidak terlihat kuningnya. Tadi sudah kita sampaikan. Jika warna kulitnya hitam, maka sudah tidak terlihat hitamnya dan seterusnya. Jika warna kulit masih terlihat, meskipun telah meliputi seluruh aurat semua sudah ditutup, tetapi warna kulitnya masih terlihat, maka masih belum disebut menutup aurat. Belum disebut menutup aurat. Sedangkan menggunakan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan bentuk badan, maka jika telah menutup warna kulit aurat dan rambut, maka telah dianggap menutup aurat.
Jadi seseorang berpakaian ketat, tapi sudah menutup warna kulit dan warna rambutnya. Nah, lekukan badannya terlihat, tapi warna kulitnya enggak terlihat. Itu sudah dianggap menutup aurat. Itu sudah dianggap menutup aurat, karena menutup aurat yang wajib itu menutup warna kulit atau rambut. Namun ada namunnya, ada tetapinya. Namun berpakaian dengan model seperti ini hukumnya adalah makruh. Berpakaian ketat, menutup aurat dengan pakaian ketat hukumnya makruh, sebaiknya dijauhi oleh kaum perempuan. Ini penting disampaikan karena ada yang beranggapan, kalau kita lihat di dunia maya, ada yang beranggapan kalau berpakaian ketat itu dianggap nggak menutup aurat. Nah, padahal yang benar itu sudah menutup aurat, hanya saja hukumnya adalah makruh. Sebaiknya seorang perempuan tidak melakukan itu. Bahkan kemarin sudah kita bahas, disunnahkan bagi seorang menggunakan jilbab. Jilbab bukan kerudung yang dimaksud, jilbab adalah pakaian di luar pakaian, dari kepala sampai ke ujung kaki. Yang fungsi jilbab itu adalah untuk untuk menutup lekukan badan. Jadi kalau kalian pakai pakaian biasa masih terlihat lekukannya. Ketika pakai pakaian besar di luar, maka seluruh bentuk badan itu sudah nggak terlihat lagi. Menggunakan jilbab seperti itu hukumnya adalah sunnah. Paham? Kalau santri nggak boleh pakai pakaian yang ketat. Dalam hukum syarak hukumnya makruh, tapi dalam peraturan pondok tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Karena menimbulkan fitnah, Khususnya kalau ada laki-laki yang melihatnya, maka itu akan bisa menimbulkan fitnah. Pertanyaan yang ke-40, satu lagi kita baca. Ini berkaitan dengan masalah dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri. Pertanyaan, bolehkah bagi seorang istri berpuasa tanpa seizin suaminya? Karena rajin puasa istrinya, kemudian dia puasa tanpa izin istrinya. Bolehkah? Jawaban, berpuasa bagi seorang istri hukumnya dirinci sebagai berikut. Lihat puasanya puasa apa. Yang pertama puasa wajib. Maka boleh bagi seorang istri berpuasa wajib tanpa seizin suaminya. Misalnya puasa Ramadan, nggak perlu izin. Misalnya, Mas, saya besok izin puasa ya. Nggak usah izin, besok puasa Ramadan wajib hukumnya. Maka dia nggak perlu izin, dia wajib untuk berpuasa. Bahkan jika dilarang oleh suaminya pun, dia tidak boleh taat kepada suaminya. Misalnya, kamu jangan puasa Ramadan, nggak boleh. Misalnya, saya larang kamu, maka nggak boleh diikuti larangan dari suami itu, karena ini adalah puasa wajib. Dalam hadis disebutkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan kepada sang pencipta. Nah, kalau misalnya suami memerintahkan kepada istri melakukan perbuatan maksiat, nggak boleh mentaatinya. Kalau seorang orang tua memerintahkan kepada anak melakukan maksiat, maka anak nggak boleh mengikutinya. Tetapi apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah,
maka istri dia wajib untuk mentaati suaminya. Tapi kalau diperintah untuk melakukan maksiat atau dilarang melakukan kewajiban, maka istri nggak boleh untuk taat kepada suaminya. Misalnya di sini tadi dilarang puasa Ramadan, maka istri nggak boleh kemudian karena untuk taat kepada suami saya nggak puasa Ramadan. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Oleh suami saya nggak boleh. Nah, ini nggak ada kayak begitu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang kedua, puasa sunnah. Jika suami sedang tidak berada di rumah, maka boleh bagi si istri untuk berpuasa meski tanpa izin suami. Ini ada rinciannya. Yang pertama, Pak, suami nggak di rumah, suaminya pergi jauh, yang bilangnya lama, misalnya sampai seminggu, sampai 2 hari, dia di rumah, sedang hari Senin atau misalnya sedang hari Kamis, dia ingin berpuasa Senin atau berpuasa hari Kamis, maka nggak izin suami, nggak apa-apa jika suaminya tidak berada di rumah. Tapi jika suami sedang di rumah, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa tanpa izin dari suami. Suaminya ada di rumah, sedang santai-santai di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak sedang kerja, suaminya ada di rumah. Maka si istri kalau dia mau berpuasa harus izin dari suami. Nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba dia berpuasa saja. Ini karena bisa jadi suami mengajak si istri tersebut untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau istrinya berpuasa gimana? Nah, karena itulah maka izin dulu kepada suami jika seandainya dia ingin berpuasa sunnah. Ini dasarnya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biiznihi. La tasumul mar'atu, tidak boleh bagi seorang perempuan yang suaminya wa ba'luha syahidun, yang suaminya berada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan seizin suaminya. Jadi catatannya di sini apa? Suaminya sedang di rumah. Jadi kalau puasanya wajib tidak perlu izin. Kalau suaminya nggak di rumah, nggak perlu izin. Kalau suaminya sedang di rumah, maka seorang istri jika mau berpuasa sunnah, wajib dia untuk izin kepada suaminya. Nah, tidak boleh mentang-mentang mentang-mentang itu beramal soleh, kemudian dia puasa saja. Ketika ditegur oleh suaminya, kenapa kamu puasa? Memangnya kenapa? Nggak boleh puasa misalnya. Ini kan amal soleh tetapi sunnah. Sementara taat kepada suami itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan dalam agama. Nah. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa istiqomah dalam mengkaji buku ini. Nanti akan mungkin dalam 3 atau 4 kali pertemuan sudah habis. Nanti tetap akan kita sambung dengan buku berikutnya. Jadi ada buku berikutnya itu adalah etika, atau saya beri judul kado pengantin. Etika pergaulan dari suami istri. Nanti insya Allah sebagai lanjutan dari buku ini yang menceritakan tentang kewajiban suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kemudian juga berisi tentang bagaimana seorang istri bisa mendapatkan cinta suaminya. Itu ada bukunya, sudah kita tulis. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini